Seorang nenek berusia 60 tahun bernama Iroh, yang hidup sebatang kara, tiba-tiba merasakan getaran cinta yang tidak terduga. Cinta ini datang dari Denny, seorang satpam kompleks yang usianya jauh lebih muda, 25 tahun. Seiring waktu, kedekatan mereka tumbuh, meskipun banyak yang menilai hubungan ini tidak biasa. Namun, apakah cinta ini hanya sekadar perasaan sesaat, atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang mengikat hati mereka? Ikuti kisah mereka yang penuh dengan tawa, haru, dan pelajaran tentang cinta, kehidupan, dan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat kita bersama dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian dan liku-liku. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin akan membuat kita tertawa, menangis, bahkan merenung. Kisah tentang seorang nenek yang tak pernah berpikir akan jatuh cinta di usia senjanya, pada seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya. Inilah kisah tentang Iroh dan Denny. Gerakan jari Anda untuk like, subscribe, dan share cerita ini, sebagai amal jariah untuk saling mengingatkan. Di pagi yang cerah di kompleks perumahan sederhana itu, Iroh duduk sendiri di beranda rumahnya. Pagi adalah waktu yang selalu dia tunggu-tunggu. Setiap pagi, matahari baru saja terbit, menyapa dunia dengan cahaya lembutnya. Angin sepau-sepau yang berhembus membuat udara terasa segar, dan Iroh tak bisa menahan senyum kecilnya. Ia menghirup udara pagi yang segar, merasakan ketenangan yang hadir begitu saja. Namun, di balik ketenangannya, ada perasaan yang sulit ia ungkapkan, perasaan yang mulai mengusik hatinya. 2 tahun terakhir hidup Iroh berjalan biasa-biasa saja. Iroh, seorang wanita berusia 60 tahun, sudah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Anak-anaknya, yang kini telah berkeluarga, tinggal jauh dari tempatnya. Meskipun ada tetangga yang baik hati, dan beberapa teman lama yang masih datang berkunjung, Iroh merasa sepi. Seperti sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni, ia merasa begitu kosong. Namun, itu semua berubah ketika Denny masuk ke dalam kehidupannya. Denny adalah satpam muda yang baru bekerja di kompleks itu sekitar 6 bulan lalu. Denny, dengan senyumnya yang manis dan sikapnya yang ramah, langsung mencuri perhatian setiap orang di kompleks. Meskipun usianya masih muda, Denny selalu menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada para warga, terutama Iroh. Setiap kali Denny melihat Iroh duduk di beranda rumahnya, ia tidak segan-segan untuk menghampirinya. "Selamat pagi, Ibu Iroh. Semoga harimu menyenangkan," ucap Denny dengan suara yang lembut dan senyum yang tulus. Iroh, yang biasanya tidak terlalu terbuka pada orang baru, merasakan kehangatan dalam sapaan Denny. Di mata Iroh, Denny bukan sekadar satpam muda yang biasa saja. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Denny selalu berhenti sejenak untuk berbicara dengan Iroh. Sesekali bertanya kabarnya atau menceritakan kejadian-kejadian kecil yang terjadi di kompleks. Kadang-kadang, mereka berbicara tentang cuaca, kadang tentang tanaman yang tumbuh subur di pekarangan rumah Iroh, atau tentang rencana-rencana kecil yang ada di dalam hidup mereka. Tak jarang Denny membantu Iroh mengangkat barang-barang belanjaannya yang agak berat, atau membersihkan halaman depan rumah Iroh yang mulai dipenuhi daun-daun kering. Hal-hal kecil inilah yang membuat Iroh merasa nyaman dan dihargai. Setiap pertemuan mereka meninggalkan kesan tersendiri bagi Iroh. Ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang telah lama hilang, kembali muncul. Perasaan itu tak bisa ia sembunyikan. Ada kedekatan yang tak biasa, kedekatan yang bukan sekadar antara tetangga atau antara satpam dan warga biasa. Iroh merasa dirinya dihargai, diperhatikan, dan sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan kehangatan yang ia cari-cari selama ini. Namun, perasaan itu juga mengganggunya. Iroh tahu betul bahwa ia jauh lebih tua dari Denny, dan hubungan mereka bisa menimbulkan pandangan negatif dari orang-orang. Apa yang mereka lakukan akan dianggap tidak pantas oleh banyak orang. Iroh seringkali bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya perasaan sementara yang akan hilang seiring berjalannya waktu, atau apakah ini cinta sejati yang memang datang tanpa diundang? Pagi itu, seperti biasa, Denny menyapa Iroh saat melintas di depan rumahnya. "Pagi, Ibu Iroh. Bagaimana kabarmu hari ini?" Iroh menoleh dan tersenyum. "Alhamdulillah, Denny. Sehat-sehat saja, terima kasih."
Denny berhenti sejenak dan duduk di sebelah Iroh. Ibu Iroh, saya ada sedikit waktu. Boleh saya temani ibu sejenak? Iroh merasa hatinya berdebar. Tentu saja ia ingin berbicara lebih lama dengan Denny, namun ada rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Tentu, Denny. Ayo duduk. Denny duduk di sebelah Iroh, dan untuk beberapa saat, mereka duduk dalam keheningan. Iroh memandangi wajah Denny yang cerah, yang tampak begitu muda dan penuh semangat. Iroh merasakan ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia sudah lama tidak merasa seperti ini. Bagaimana bisa seorang wanita tua sepertinya, yang sudah menjalani banyak tahun dalam hidupnya, tiba-tiba merasakan perasaan yang begitu kuat terhadap seseorang yang jauh lebih muda? Apa yang ibu pikirkan? Tanya Denny, melihat Iroh yang sedikit melamun. Iroh tersenyum pelan. Tidak ada apa-apa, Denny. Hanya saja, kadang-kadang kita merasa hidup ini sepi, bukan? Denny mengangguk, memahami maksud Iroh. Iya, ibu. Tapi saya percaya, setiap orang berhak merasa bahagia, tak peduli usia atau apapun. Mendengar kata-kata Denny membuat hati Iroh semakin bergetar. Ia merasa ada kebenaran dalam apa yang Denny katakan. Setiap orang berhak merasa bahagia. Namun, apakah kebahagiaan itu bisa datang dari seorang satpam muda yang usianya jauh lebih muda darinya? Iroh menatap mata Denny, dan seketika itu juga, ia merasakan perasaan yang semakin kuat. Denny mungkin tidak tahu, tapi Iroh tahu bahwa ia mulai jatuh cinta. Cinta yang tak bisa ia jelaskan, tapi begitu nyata. Begitu dalam. Denny, yang tidak terlalu mengerti perasaan Iroh, merasa ada yang berbeda, tapi ia tidak ingin terlalu terburu-buru mengatakannya. Ia hanya ingin Iroh merasa nyaman, merasa dihargai. Tapi entah kenapa, setiap kali ia melihat Iroh, hatinya terasa lebih hangat. Ada perasaan yang mulai tumbuh, dan ia merasa itu bukan sekadar perasaan biasa. Denny, suara Iroh memecah keheningan. Ibu senang sekali punya teman seperti kamu. Kamu baik sekali. Denny tersenyum lebar. Terima kasih, Ibu. Itu sudah menjadi tugas saya untuk menjaga dan membantu semua warga di sini. Iroh mengangguk pelan, kemudian menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai memenuhi hatinya. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan percakapan ini, karena hatinya terasa begitu berat. Namun, satu hal yang ia tahu, perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Perasaan ini telah ada di dalam dirinya, tumbuh setiap hari seiring dengan pertemuan mereka. Namun, apakah Denny merasakan hal yang sama? Apakah ia sadar bahwa dirinya sudah menjadi bagian penting dalam hidup Iroh? Atau, apakah ini hanya perasaan Iroh seorang diri yang akan berlalu begitu saja? Iroh tidak tahu, dan ia hanya bisa menunggu, berharap bahwa perasaan ini akan diterima dengan baik oleh Denny. Hari demi hari, perasaan Iroh semakin tumbuh kuat. Apa yang awalnya hanya sekadar kehangatan dari sebuah pertemuan rutin kini, menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap pagi, Iroh menunggu-nunggu saat ketika Denny akan lewat di depan rumahnya, menyapanya dengan senyum cerah. Setiap kali itu terjadi, rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Wajah Denny yang tampan, meskipun tidak bisa dibilang luar biasa, tapi bagi Iroh, wajah itu sudah cukup untuk membuat hatinya berdebar. Iroh tahu, dengan segala kedewasaan yang dimilikinya, bahwa ini bukan hal yang sederhana. Di usia 60 tahun, rasanya seperti sebuah kenangan masa lalu yang terbangun kembali. Tapi kenapa sekarang, di usia senjanya, perasaan itu datang kembali? Perasaan yang semula tak pernah ia harapkan untuk datang. Seperti mimpi, ia sering berpikir, bagaimana bisa ia jatuh cinta pada seseorang yang usianya hampir setengah usianya? Bagaimana mungkin Denny, seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya, bisa membuat hati Iroh berdegup kencang? Namun, Iroh tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Cinta itu hadir tanpa diundang. Setiap kali melihat Denny, setiap kali berbicara dengannya, Iroh merasa ada kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa dipahami, dihargai, dan yang terpenting, merasa hidup kembali. Rasanya seperti sebuah kebahagiaan yang sudah lama hilang dan kini kembali hadir. Meskipun ia tahu perasaan ini bisa menjadi hal yang sangat rumit. Pada suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit dan udara masih terasa sejuk, Denny datang menyapa Iroh seperti biasa. Hari itu,
Denny tampaknya lebih ceria dari biasanya. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan beberapa warga lain yang memiliki masalah dengan pagar rumah mereka yang rusak. Denny, dengan sigap, menawarkan solusi sederhana untuk memperbaikinya. Iroh mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya sedikit cemas. Iroh merasa ada yang berbeda. Denny kini tak hanya menjadi seorang satpam yang ramah, tetapi juga seseorang yang membuat hatinya merasa nyaman dan aman. Setiap sapaan, setiap senyuman, terasa seperti angin segar bagi Iroh. Di usia senjanya, Iroh merasa lebih hidup. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang menggelayuti pikirannya. Bagaimana jika Denny tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika dia hanya menganggapnya sebagai seorang nenek tua yang sudah tidak ada harapan untuk mencintai? Suatu sore, ketika Denny selesai menjalankan tugasnya, ia kembali mendekat ke rumah Iroh. Hari itu terasa sedikit lebih tenang daripada biasanya. Tidak ada suara anak-anak bermain di luar, hanya angin yang berbisik lembut. Denny duduk di beranda Iroh tanpa diminta, menyandarkan punggungnya pada pagar rumah yang kokoh. Wajahnya terlihat lelah, tetapi senyum yang selalu ia berikan tetap menghangatkan hati Iroh. Ibu Iroh, hari ini saya sedikit lelah, tapi senang bisa berbicara dengan ibu. Kalau boleh tahu, ibu sudah lama tinggal di sini, ya? Denny bertanya sambil memandang ke kejauhan, seolah-olah melontarkan pertanyaan tersebut hanya untuk mengisi keheningan. Iroh memandang Denny dengan penuh kasih. Ia bisa merasakan kerendahan hati dalam setiap kata yang keluar dari bibir Denny. Iya, Denny. Ibu sudah tinggal di sini hampir 40 tahun. Tempat ini sudah menjadi rumah bagi ibu. Dan banyak kenangan yang telah ibu buat di sini. Jawab Iroh pelan, suara lembutnya mengalir seperti angin. Denny menoleh dan tersenyum. Mungkin itu sebabnya ibu terlihat begitu bijak dan tenang, karena sudah banyak pengalaman hidup. Iroh hanya mengangguk, merasa nyaman dengan obrolan ringan itu. Namun, hatinya tidak bisa menahan perasaan yang semakin tumbuh. Saat-saat seperti ini membuatnya berpikir tentang masa depan, tentang hidupnya yang semakin menua, dan tentang apa yang ingin ia capai sebelum waktunya tiba. Apa yang ibu pikirkan? Denny bertanya, memecah keheningan. Iroh menghela napas panjang. Denny, ibu merasa ada yang berbeda dalam hidup ibu. Mungkin ibu sudah terlalu lama sendirian, tapi akhir-akhir ini, ibu merasa ada kebahagiaan yang datang dari dirimu. Kebahagiaan yang membuat ibu merasa hidup kembali, ungkap Iroh dengan suara bergetar. Denny terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, ia merasa sesuatu yang aneh ketika mendengar kata-kata Iroh. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena bisa membuat Iroh merasa dihargai, tetapi di sisi lain, ia merasa bingung. Perasaan apa yang Iroh maksudkan? Apa yang sebenarnya Iroh harapkan dari dirinya? Ibu Iroh, suara Denny pelan. Saya tidak tahu apa yang ibu rasakan, tapi saya tahu satu hal, ibu adalah orang yang baik. Saya menghargai ibu, sangat menghargai ibu. Iroh menatap Denny dengan mata penuh harapan. Denny, apakah kamu pernah berpikir bahwa cinta bisa datang di waktu yang tidak tepat? Apakah kamu pernah merasakan cinta yang datang begitu tiba-tiba? Tanyanya, berusaha mencari jawaban dari kebingungannya. Denny terdiam sejenak, lalu menatap mata Iroh dengan penuh perhatian. Saya tidak tahu. Cinta itu datang begitu saja, ibu. Tapi saya merasa, kalau kita saling menghargai dan berbicara dengan hati, apapun bisa terjadi. Iroh merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan Denny. Itu bukan hanya kata-kata kosong. Ia merasa Denny memang peduli padanya, meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya ada di hati Denny. Perasaan itu bergejolak dalam dada Iroh. Ingin rasanya ia menanyakan lebih banyak. Namun ia takut perasaan itu hanya akan membuat Denny merasa tidak nyaman. Namun, di dalam hatinya, Iroh tahu satu hal, perasaan itu sudah ada. Cinta itu sudah ada. Dan meskipun dunia luar mungkin tidak akan mengerti, ia tidak peduli lagi. Cinta ini adalah miliknya dan Denny, dan itu adalah kebahagiaan yang sangat ia hargai. Apa yang akan ibu lakukan dengan perasaan ini? Tanya Denny akhirnya, matanya penuh dengan pertanyaan yang mendalam. Iroh tersenyum lemah. Mungkin ibu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ibu tahu satu hal, Denny.
Cinta itu tidak memandang usia. Cinta itu hanya memandang hati. Denny mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Iroh tidak hanya mengajarkan tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana kita harus menerima diri kita sendiri dan hidup dengan penuh rasa syukur. Pagi itu, Iroh bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia merasakan kesendirian yang menyentuh hatinya. Tetapi berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup. Cinta itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan meskipun Iroh sering merasa cemas akan reaksi orang lain, hati kecilnya terus mengatakan bahwa perasaan ini layak untuk diperjuangkan. Ia duduk di kursi kayu yang ada di teras rumahnya, menghirup udara pagi yang segar, dan menatap matahari yang baru saja terbit. Hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang begitu indah dalam ketenangan pagi ini. Beberapa burung berkicau, daun-daun bergoyang ditiup angin, dan udara yang segar terasa nyaman di kulit. Iroh merasakan ketenangan dalam jiwanya. Meskipun ada perasaan yang perlahan tumbuh dan semakin kuat dalam dirinya, cinta yang ia rasakan untuk Denny. Namun, ia tahu bahwa cinta itu bukanlah perkara mudah. Banyak yang akan menilai mereka, banyak yang akan berbicara, bahkan mungkin menyudutkan mereka. Namun, ia tidak bisa menahan apa yang sudah tumbuh dalam hatinya. Saat Iroh sedang merenung, terdengar suara langkah kaki di jalan depan rumahnya. Iroh mengangkat kepalanya dan melihat Denny mendekat dengan senyum lebar di wajahnya. Satpam muda itu selalu datang ke rumahnya setiap pagi, tidak hanya untuk berjaga, tetapi juga untuk menyapa Iroh dan memberikan sedikit kebahagiaan di hari-harinya yang penuh kesepian. Hari itu pun tidak berbeda. Denny menyapa Iroh dengan penuh semangat, seperti biasa. "Selamat pagi, Ibu Iroh. Apa kabar hari ini?" tanya Denny sambil berhenti sejenak di depan teras rumah. Senyumnya yang hangat seolah membawa cahaya dalam hidup Iroh. Iroh menatap Denny dengan senyum lembut. "Alhamdulillah, sehat-sehat saja, Denny. Terima kasih sudah menyapa ibu pagi ini." Denny mengangguk dan kemudian duduk di kursi teras di sebelah Iroh. "Ibu Iroh, ada yang berbeda hari ini. Apa ibu sedang berpikir tentang sesuatu?" tanyanya, melihat wajah Iroh yang tampak tenang namun dengan sedikit keharuan. Iroh terdiam sejenak, merasa ada yang berat dalam hatinya. Apa yang akan ia katakan pada Denny? Apakah ia siap untuk mengungkapkan perasaannya yang begitu dalam? Iroh tahu bahwa Denny mungkin belum siap mendengarnya, dan mungkin perasaan ini akan membuat Denny merasa tidak nyaman. Namun, hatinya tidak bisa dibohongi. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kesendirian, dan perasaan ini datang begitu mendalam. "Iya, Denny, ibu sedang berpikir," jawab Iroh akhirnya, dengan suara lembut yang penuh dengan perasaan. "Denny, ada sesuatu yang ingin ibu katakan. Mungkin ini akan terdengar aneh, tapi ibu ingin jujur dengan perasaan ibu." Denny menatap Iroh dengan serius, matanya penuh perhatian. "Apa itu, ibu? Kamu tahu, ibu bisa berbicara apa saja dengan saya. Apa yang mengganggu hati ibu?" Iroh menarik napas panjang, merasa gugup namun bertekad untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya. "Denny, ibu rasa, ibu mulai jatuh cinta padamu," kata Iroh dengan suara yang bergetar, tetapi dengan ketulusan yang jelas terdengar. Denny terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Iroh akan mengungkapkan perasaan seperti itu. Dalam benaknya, Denny tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi orang yang dicintai oleh Iroh, apalagi dengan perbedaan usia yang begitu jauh. Ia memandang Iroh, mencoba mencari makna dalam kata-kata itu. Ibu serius?" tanya Denny, suaranya penuh kebingungan. Iroh mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa malu yang muncul di wajahnya. "Iya, Denny. Ibu sudah mencoba menahan perasaan ini, tapi rasanya semakin sulit. Setiap kali ibu melihatmu, setiap kali kita berbicara, ibu merasa ada kedekatan yang luar biasa, sesuatu yang sudah lama ibu cari-cari dalam hidup ini." Denny terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa tersentuh oleh kejujuran Iroh, tetapi di sisi lain, ia juga merasa canggung. Bagaimana ia harus merespons perasaan yang begitu tulus dari Iroh? Ia tahu bahwa perasaan itu bukan sekadar perasaan biasa, tetapi cinta yang begitu kuat dan dalam. Namun, Denny juga merasa bingung.
Ia adalah seorang pria muda berusia 25 tahun, dan Iroh adalah seorang wanita berusia 60 tahun. Apa yang akan orang-orang katakan? Apakah cinta ini benar-benar bisa diterima oleh dunia? Ibu Iroh, kata Denny akhirnya, suaranya lembut namun penuh pertanyaan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya menghargai ibu lebih dari apapun, dan saya selalu merasa nyaman berbicara dengan ibu. Tapi, perasaan itu, saya belum siap untuk itu. Iroh menunduk, merasa hati kecilnya terluka, tetapi ia tahu bahwa Denny tidak bisa langsung menerima perasaan itu. Ia sudah terlalu tua, dan ia tahu bahwa Denny tidak mungkin bisa jatuh cinta padanya dengan cara yang sama. Namun, meskipun demikian, Iroh tetap merasa bahagia bisa mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan dalam hati. Ibu mengerti, Denny, jawab Iroh dengan suara lembut. Ibu hanya ingin jujur dengan perasaan ibu. Ibu tidak berharap apa-apa darimu, hanya ingin kamu tahu bahwa perasaan ini ada. Ibu tidak berharap kamu merasakannya juga, tapi ibu merasa lega bisa mengatakan ini. Denny menatap Iroh dengan penuh pengertian. Ibu Iroh, saya sangat menghargai perasaan ibu. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas sekarang, tapi saya ingin ibu tahu, saya selalu ada untuk ibu, dan saya ingin menjaga hubungan kita tetap baik. Saya tidak ingin membuat ibu merasa sedih atau kecewa. Iroh tersenyum, meskipun ada sedikit rasa kecewa dalam hatinya. Terima kasih, Denny. Itu sudah cukup bagi ibu. Ibu hanya ingin tahu bahwa kamu menghargai perasaan ibu. Hari itu, Iroh dan Denny duduk bersama di beranda rumah, berbicara lebih lama dari biasanya. Tidak ada pembicaraan besar atau mendalam, hanya berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang masa lalu, dan tentang impian yang masih ingin dicapai. Mereka saling berbagi cerita, saling mendengarkan, dan meskipun Iroh tidak mendapatkan jawaban yang ia harapkan, ia merasa lebih lega. Iroh tahu bahwa perasaannya mungkin tidak akan pernah terbalaskan, tetapi ia bersyukur karena Denny tidak pernah menjauh darinya. Denny, yang merasa cemas dan bingung, perlahan mulai menyadari satu hal. Meskipun perasaan Iroh begitu kuat, ia tidak bisa begitu saja menolaknya. Ia menghargai Iroh lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Meskipun cinta mereka mungkin tidak sesuai dengan norma, ia merasa bahwa mereka berdua pantas untuk dihargai satu sama lain. Hari itu berakhir dengan senyuman di wajah Iroh. Walaupun tidak ada kepastian dalam hubungan mereka, Iroh tahu satu hal, cinta yang tulus tidak memerlukan jawaban, hanya pemahaman dan penghargaan yang saling diberikan. Hari demi hari, Iroh semakin merasa cemas. Perasaan yang semula datang dengan sendirinya, kini terasa seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Meski ia sudah mencoba untuk menahan perasaan itu, hati kecilnya tetap berdebar setiap kali Denny muncul di depan matanya. Ia tahu bahwa Denny masih belum siap menerima perasaan tersebut, dan ini membuatnya merasa semakin kesepian. Namun, di sisi lain, Iroh juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Ia harus tahu, meskipun itu menyakitkan, apakah ada harapan bagi perasaan yang ia miliki atau apakah ini hanya sebuah angan-angan yang harus disingkirkan. Pada suatu sore yang cerah, Iroh duduk di beranda rumahnya, mengamati suasana kompleks yang semakin sunyi. Anak-anak yang biasa bermain di halaman kini tidak ada, dan hanya suara burung yang sesekali terdengar. Iroh merasa, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap detik terasa lebih lambat, lebih berat. Hatinya seakan penuh dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Iroh menoleh dan melihat Denny mendekat dengan senyum seperti biasa. Namun kali ini, ada yang berbeda. Denny tampak sedikit ragu, seolah-olah sedang membawa sebuah beban dalam hatinya. Ibu Iroh, ada yang ingin saya bicarakan dengan ibu, kata Denny dengan suara yang terdengar lebih serius dari biasanya. Iroh merasa sedikit cemas, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ada apa, Denny? Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya dengan lembut. Denny duduk di kursi teras, tetapi tidak langsung menatap Iroh. Ia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Iroh merasa ada ketegangan yang aneh, dan ia bisa merasakan perasaan yang tidak biasa dari Denny. Mungkin Denny sudah siap untuk berbicara tentang perasaan itu, atau mungkin ia ingin menenangkan Iroh dengan sebuah jawaban yang ia anggap tepat. Begini, Ibu, kata Denny akhirnya,
menatap Iroh dengan mata yang penuh kebingungan dan sedikit kekhawatiran. Saya sudah memikirkan apa yang ibu katakan beberapa hari yang lalu. Saya tahu ibu mengatakan bahwa perasaan ibu itu tulus, dan saya sangat menghargai itu. Tapi saya bingung, ibu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan perasaan ini. Iroh merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu, ini adalah momen yang menentukan. Saatnya untuk mengetahui apakah Denny juga merasakan hal yang sama, ataukah perasaan Iroh hanya akan terpendam dan hilang begitu saja. Denny, ibu tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa perasaan ini ada. Jawab Iroh dengan suara yang sedikit gemetar, mencoba menahan rasa cemas dalam hatinya. Ibu tidak berharap kamu harus membalas perasaan ibu, tapi ibu ingin kamu tahu bahwa hati ibu tulus, dan ibu merasa bahagia setiap kali berada di dekatmu. Denny terdiam lama, seolah-olah mencerna kata-kata Iroh. Ia memandang Iroh dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ibu, saya menghargai perasaan ibu lebih dari apapun. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan saya merasa terhormat bisa mengenal ibu lebih dekat. Tapi, perasaan saya tidak tahu apakah saya siap untuk itu. Iroh merasakan ada kepedihan dalam kata-kata Denny, dan meskipun ia sudah mencoba untuk menerima kenyataan itu, hatinya tetap terasa sakit. Apa yang sebenarnya Denny rasakan? Mengapa ia merasa seperti ini? Apakah Denny tidak bisa melihat betapa besar cinta yang ada dalam diri Iroh? Ibu Iroh, saya rasa hubungan kita tidak bisa lebih dari ini. Saya tidak ingin mengecewakan ibu, tetapi saya merasa kita berada di jalur yang salah. Perbedaan usia kita terlalu besar. Ibu, lanjut Denny, dengan suara yang lebih berat. Saya tidak tahu apa yang orang-orang akan pikirkan. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada dunia. Setiap kata Denny terasa seperti pisau yang menusuk hati Iroh. Ia tahu, Denny benar. Masyarakat pasti akan menghakimi mereka. Banyak orang yang tidak akan bisa menerima hubungan mereka yang begitu berbeda. Namun, apakah perasaan ini salah? Apakah cinta yang tulus itu harus dibatasi oleh usia, atau norma-norma sosial yang seringkali mengikat? Ibu tahu itu, Denny. Ibu tahu bahwa hubungan ini mungkin tidak diterima oleh banyak orang. Ibu tahu bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan penilaian. Tetapi, Denny, apakah cinta harus selalu tentang apa yang orang lain pikirkan? Apa kita harus berhenti mencintai hanya karena dunia mengatakan itu salah? Iroh berkata dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya terasa hancur. Denny menunduk, meremas tangan di atas paha. Saya tidak tahu, ibu. Saya tidak ingin membuat ibu terluka lebih dalam. Saya merasa tidak adil jika saya hanya memberi harapan pada ibu, tetapi saya tidak bisa membalas perasaan itu. Iroh menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Denny, tidak ada yang salah dengan perasaan ini. Ibu tahu mungkin ini tidak akan menjadi mudah. Tetapi selama kita saling menghargai dan memahami, itu sudah cukup bagi ibu. Tiba-tiba, Iroh merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sakit, kebingungan, tetapi juga rasa syukur yang mendalam. Denny tidak menolak perasaannya, meskipun ia tidak bisa membalasnya. Setidaknya, Denny masih menghargai dirinya. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi, keputusan yang harus diambil untuk menghadapi kenyataan. Iroh tahu bahwa ini adalah ujian yang lebih besar dari sekadar perasaan cinta. Ibu, saya akan berusaha untuk tetap berada di sampingmu, kata Denny akhirnya, dengan suara yang lebih lembut. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya ingin menjaga hubungan kita, meskipun itu sulit. Iroh tersenyum, meskipun hatinya terasa sangat berat. Terima kasih, Denny. Ibu tahu kita tidak bisa mengubah segalanya. Tapi, selama kita saling menghargai, ibu akan selalu merasa bahagia. Dengan kata-kata itu, Denny dan Iroh duduk bersama dalam diam. Tidak ada kata-kata besar yang keluar lagi. Hanya ada ketenangan yang terasa berat, seperti langit yang gelap setelah hujan. Meskipun perasaan mereka tak bisa diungkapkan dengan sempurna, mereka tahu bahwa hubungan mereka sudah berubah. Keputusan yang diambil, meskipun penuh dengan ketegangan, menjadi titik awal untuk memikirkan masa depan yang tidak pasti. Setelah percakapan yang begitu emosional, Iroh merasa hatinya terombang-ambing.
Ada perasaan lega karena telah mengungkapkan isi hatinya, namun di sisi lain, ada rasa cemas yang semakin mendalam. Ia tahu, meskipun Denny tidak menolaknya secara langsung, kenyataan bahwa Denny masih ragu-ragu dan penuh kebingungan membuat perasaan itu semakin rumit. Mungkin, pada akhirnya, perasaan yang ia miliki tidak akan terbalaskan. Namun, Iroh merasa bahwa mengungkapkan perasaannya adalah langkah yang benar, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang lebih berat di dalam dada Iroh. Ia masih terus menunggu kabar dari Denny, meskipun ia tahu bahwa Denny tidak bisa langsung memberikan jawaban yang pasti. Mereka terus berinteraksi setiap hari, namun ada jarak yang tidak bisa disembunyikan. Denny seringkali datang ke rumah Iroh untuk menyapanya, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, atau sekadar membantu dengan pekerjaan rumah kecil yang Iroh tidak mampu lakukan sendiri. Tetapi, meskipun kedekatan itu terus ada sesuatu yang terasa semakin jauh antara mereka berdua. Iroh mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Perasaan cinta yang ia rasakan untuk Denny tidak lagi hanya sebuah perasaan yang datang begitu saja, tetapi menjadi bagian dari kehidupannya yang setiap hari semakin kuat. Namun, perasaan itu juga datang dengan rasa takut. Iroh merasa bahwa semakin ia mencintai Denny, semakin ia takut kehilangan dia. Ia takut bahwa hubungan mereka hanya akan menjadi kenangan indah yang berakhir dengan perpisahan. Ia tidak ingin Denny merasa terjebak atau terbebani oleh perasaannya. Suatu sore yang cerah, Denny datang lebih awal dari biasanya. Iroh sedang duduk di kursi depan rumahnya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Ia merasa tenang, tetapi ada rasa kosong yang tidak bisa ia sembunyikan. Denny berdiri di depan pintu rumah Iroh dan mengetuknya dengan lembut. Iroh menoleh dan tersenyum. "Denny, ada apa? Baru pulang kerja?" tanya Iroh dengan suara lembut, mencoba menutupi kegugupan yang ada di dalam hati. Denny mengangguk. "Iya, Ibu Iroh. Hari ini agak sibuk, tapi saya sempatkan untuk datang menemui Ibu. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu," jawab Denny, suaranya sedikit berat dan serius. Iroh merasa sedikit cemas. Mungkin ini adalah saatnya, saat Denny akan memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Iroh menatap Denny dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Denny? Apa ada masalah?" tanya Iroh, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya mulai berdebar. Denny duduk di kursi yang ada di samping Iroh, namun tidak langsung menjawab. Ia terlihat cemas, seolah-olah kata-kata yang akan ia ucapkan adalah sesuatu yang sangat penting. Iroh memandangnya, mencoba memberi ruang bagi Denny untuk berbicara dengan bebas. "Ada yang ingin saya ungkapkan, Ibu," kata Denny akhirnya, suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. "Saya sudah banyak berpikir tentang perasaan Ibu dan tentang kita. Saya tahu kita sudah berbicara tentang ini sebelumnya, dan saya rasa sekarang saatnya untuk jujur dengan Ibu." Iroh menunduk, mencoba menahan perasaan yang mulai menguasai dirinya. Ia merasa ada beban yang begitu berat di dada, namun ia tetap sabar menunggu penjelasan dari Denny. "Kamu tahu, Denny, Ibu selalu menghargai kejujuranmu. Apapun itu, Ibu siap mendengarnya," jawab Iroh dengan suara yang hampir tak terdengar, mencoba menunjukkan keteguhan hati meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Denny menghela napas panjang. "Ibu, saya merasa bersyukur bisa mengenalmu, dan saya sangat menghargai semua yang telah Ibu lakukan untuk saya. Tapi, saya merasa bahwa saya belum siap untuk memiliki hubungan seperti yang Ibu inginkan. Saya masih muda, dan saya merasa hidup saya masih panjang. Saya takut jika hubungan kita berlanjut, saya akan menyakiti Ibu, atau bahkan kita berdua. Saya tidak ingin Ibu merasa kecewa atau merasa terperangkap." Mendengar kata-kata Denny, Iroh merasa hatinya teriris. Ia tahu apa yang Denny katakan benar. Ada perbedaan yang begitu besar antara mereka. Perbedaan usia, perbedaan pandangan hidup, dan bahkan perbedaan harapan tentang masa depan. Iroh merasa bahwa meskipun cinta itu begitu besar, kenyataan hidup seringkali lebih sulit untuk diterima. Namun, meskipun begitu, Iroh tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat bagi Denny, dan mungkin juga untuk dirinya sendiri. "Ibu tahu itu, Denny," kata Iroh dengan suara yang lebih lembut, mencoba menahan tangis. "Ibu tidak pernah berharap hubungan ini
harus berjalan dengan cara yang orang lain inginkan. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa cinta ini bukan tentang apa yang dunia pikirkan, tetapi tentang apa yang kita rasakan. Ibu tidak akan memaksamu untuk merasa seperti yang ibu rasakan, Denny. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Denny menunduk, merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa Iroh sudah mengungkapkan perasaan yang tulus, dan ia tidak ingin menyakiti Iroh. Saya sangat menghargai apa yang ibu katakan, dan saya ingin ibu tahu bahwa saya tidak ingin hubungan ini berakhir dengan cara yang buruk. Saya hanya merasa, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bersama. Saya masih butuh waktu untuk memahami diri saya sendiri, dan saya takut jika saya terus melanjutkan ini, saya akan mengecewakan ibu. Iroh mengangguk pelan. Meskipun hatinya terasa hancur, ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk Denny. Ia tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintainya, meskipun perasaan itu begitu kuat dan nyata. Cinta tidak bisa dipaksakan, dan Iroh tahu itu. Ibu mengerti, Denny. Ibu tidak akan memaksa kamu. Ibu hanya ingin kamu bahagia, dan ibu juga ingin belajar untuk menerima apapun yang terjadi. Denny terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Ia merasa ada kedalaman dalam hati Iroh yang sangat luar biasa, dan ia merasa sangat bersyukur bisa mengenal Iroh. Namun, ia juga merasa sangat cemas, karena keputusan ini membawa perasaan yang berat bagi mereka berdua. Iroh menatap Denny, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa sangat sedih. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Denny. Ibu selalu ingin yang terbaik untukmu. Jangan biarkan perasaan ini mengganggumu. Hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Denny menatap Iroh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memahami arti cinta yang sebenarnya. Bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Iroh mengajarkan Denny bahwa cinta sejati adalah tentang kebahagiaan, bukan pengorbanan yang membawa luka. Hari itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Iroh dan Denny berpisah, namun perasaan yang telah mereka bagi tetap ada. Tidak ada janji untuk masa depan, tetapi ada harapan bahwa suatu hari nanti, jika takdir menginginkannya, mereka akan bertemu lagi. Tapi untuk sekarang, mereka harus menerima kenyataan bahwa cinta mereka tidak bisa tumbuh seperti yang mereka inginkan. Meskipun perasaan mereka berbeda, cinta yang tulus telah mengikat mereka, dan itu akan tetap ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, perasaan antara Iroh dan Denny semakin berat untuk ditanggung, meskipun keduanya berusaha untuk tetap menjaga kedamaian dan saling menghormati. Hubungan mereka semakin terbuka, meski tetap terbalut dengan ketegangan yang kian terasa. Setiap kali mereka berbicara, Iroh merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ada perasaan rindu yang tidak bisa disembunyikan, namun di saat yang sama, ada ketakutan yang tumbuh bahwa hubungan ini akan berakhir dengan cara yang tidak mereka harapkan. Denny juga merasakan hal yang sama, meskipun ia berusaha menahan perasaan itu. Bagaimana ia bisa mencintai seorang wanita yang lebih tua darinya, sementara dunia mungkin tidak akan mengerti? Namun, di satu sisi, Denny juga merasa bahwa Iroh adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Pada suatu malam, Iroh duduk sendirian di ruang tamunya, memandangi foto-foto lama yang terletak di rak kayu di sudut ruangan. Foto-foto itu mengingatkannya pada masa lalu yang penuh kenangan, tentang suaminya yang telah meninggal dan anak-anaknya yang kini sudah berkeluarga. Iroh merasa sepi. Ia sudah lama merasa kehilangan. Namun saat Denny datang ke dalam hidupnya, perasaan itu mulai berubah. Denny telah membawa kebahagiaan kecil ke dalam hidupnya. Meskipun hubungan mereka penuh dengan keterbatasan, Iroh merasa dirinya hidup kembali, dan itu sudah cukup bagi dirinya. Namun, malam itu, Iroh merasa ada yang berbeda. Suasana sekitar terasa hening, bahkan terlalu hening. Ia merasa gelisah, ada ketegangan yang perlahan mengalir dalam tubuhnya. Iroh tahu bahwa Denny akan datang ke rumahnya malam ini, seperti biasa. Ia menantikan kedatangan Denny, namun perasaan yang menggelisahkan semakin menguasai dirinya. Ia bertanya-tanya apakah hari itu akan membawa perubahan besar bagi hidup mereka berdua. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Iroh bangkit dari kursinya dan menuju ke pintu depan, merasakan jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ketika ia membuka pintu,
ia melihat Denny berdiri di sana dengan raut wajah yang serius. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Denny. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan, ada rasa cemas yang jelas terlihat di matanya. "Ibu Iroh, bisa kita bicara?" Denny berkata, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Iroh merasakan kehadiran Denny yang begitu kuat, tetapi juga ada sesuatu yang mengkhawatirkan. "Tentu, Denny. Ayo masuk," jawab Iroh, mencoba mengendalikan perasaan yang semakin cemas. Denny melangkah masuk, dan mereka berdua duduk di ruang tamu. Denny tidak langsung berbicara, ia terlihat berpikir keras, seolah-olah sedang mencari cara untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Iroh, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, menatap Denny dengan penuh perhatian. "Ada yang ingin saya bicarakan dengan ibu," kata Denny akhirnya, suara yang terdengar serius dan penuh dengan kesungguhan. Iroh merasakan ketegangan yang semakin besar. "Apa yang ingin kamu katakan, Denny?" "Kamu tampak sangat cemas," kata Iroh, berusaha untuk tetap tenang. Denny menghela napas panjang, matanya memandang Iroh dengan pandangan yang penuh kebingungan. "Ibu, saya merasa sangat bingung akhir-akhir ini. Saya terus berpikir tentang kita, tentang perasaan saya terhadap ibu, dan apa yang terjadi setelah ini. Saya tidak tahu bagaimana melanjutkan ini. Saya tahu, ibu sudah memberikan banyak harapan pada saya, dan saya merasa seperti saya hanya memberi harapan palsu." Iroh merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya mendengar kata-kata Denny. Ia tahu, meskipun perasaan itu ada, Denny tidak bisa menghadapinya begitu saja. Denny sangat muda, dan dunia akan sangat menghakimi hubungan mereka. "Denny, ibu tahu ini bukan hal yang mudah. Ibu tidak ingin membebani kamu dengan perasaan ini. Tetapi, selama kita saling menghargai, itu sudah cukup bagi ibu," kata Iroh, berusaha untuk tetap bersikap tenang meskipun hatinya terasa rapuh. Denny terdiam. "Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, Ibu. Saya merasa saya tidak adil jika terus melanjutkan hubungan ini. Banyak orang yang mungkin akan mengecam kita, dan saya merasa kita tidak bisa terus seperti ini," ujar Denny dengan suara yang hampir terdengar putus asa. Iroh menatap Denny dengan penuh pengertian. "Denny, kamu tahu, dunia memang penuh dengan penilaian. Tetapi kita tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, kita hidup untuk menjadi diri kita sendiri. Jika kita saling menghargai, maka kita akan selalu menemukan jalan," jawab Iroh, berusaha menenangkan Denny yang tampak begitu bingung. Denny menunduk, tampak memikirkan kata-kata Iroh. "Saya tahu, Ibu. Saya hanya merasa seperti kita berada di jalur yang salah, dan saya takut kita akan kecewa. Saya tidak ingin ibu merasa terluka atau merasa tersakiti lebih dalam lagi." Iroh menghela napas, merasa perasaan itu semakin berat. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan Denny untuk menerima perasaannya. Cinta tidak bisa dipaksakan. "Denny, ibu tidak akan memaksa kamu. Ibu hanya ingin kita berdua bahagia, tidak peduli apa yang orang lain katakan," kata Iroh, mencoba untuk tetap menyampaikan apa yang ada di hatinya. Denny terdiam lama, kemudian perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menatap Iroh dengan mata yang lebih tegas. "Ibu, saya sudah banyak berpikir tentang ini. Saya merasa sangat bingung dan tidak tahu harus apa. Tapi ada satu hal yang saya tahu, Ibu. Saya sangat menghargai Ibu. Saya sangat menghargai setiap saat yang kita habiskan bersama, setiap momen yang kita lewati. Mungkin, kita tidak bisa bersama dengan cara yang kita inginkan, tapi saya tidak ingin hubungan ini berakhir dengan cara yang buruk." Iroh terdiam, merasa ada harapan yang mulai muncul dalam hati. Denny tidak menolak dirinya, meskipun ia merasa perasaan itu tidak bisa dilanjutkan. "Denny, apakah kamu benar-benar siap dengan perasaan ini? Ibu tahu bahwa kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi ibu ingin tahu apakah kamu merasa sama dengan ibu. Apakah kamu juga merasakan perasaan yang sama, ataukah ini hanya perasaan yang ibu rasakan saja?" Denny menatap Iroh dalam-dalam. "Ibu, saya tidak bisa menjanjikan apapun. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita akan bersama, atau bahwa hubungan ini akan berlanjut. Tetapi, saya ingin ibu tahu bahwa saya menghargai setiap detik yang kita habiskan bersama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya ingin ibu tahu bahwa saya akan selalu ada untuk ibu, apapun yang terjadi."
Iroh merasa ada sebuah kelegaan yang mengalir dalam dirinya. Meskipun kenyataan ini berat, ia tahu bahwa mereka berdua saling menghargai dan memahami satu sama lain. Tidak ada janji yang pasti, tidak ada jaminan bahwa hubungan mereka akan berlanjut. Namun ada satu hal yang pasti, mereka berdua saling peduli, dan itu sudah cukup bagi Iroh. Hari itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Meskipun tidak ada kepastian mengenai masa depan, Iroh merasa lebih damai. Ia tahu bahwa dalam hidup ini, tidak semuanya harus sesuai dengan rencana. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dengan cara yang tak terduga. Iroh dan Denny tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi mereka tahu bahwa mereka telah memberikan yang terbaik satu sama lain.